Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renaldi Raffiadi Pratama dengan NIM 352310421. Di sini saya akan membuat video mengenai hasil review jurnal untuk memenuhi tugas UTS materi mata kuliah keselamatan dan kesehatan kerja. Untuk jurnal yang pertama itu latar belakangnya adalah membahas pentingnya keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 dalam bidang sektor konstruksi, yang dimana sektor konstruksi ini adalah sektor yang memiliki risiko yang tinggi, dan penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi budaya K3 dan menganalisis pengaruhnya terhadap kinerja pada proyek konstruksi. Untuk metodologi penelitian pada jurnal ini, yang pertama adalah penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, yaitu dengan menggunakan metode survei. Jadi data yang dikumpulkan melalui kuesioner itu disebarkan kepada para pekerja di PT Tunas Jaya Sanur Bali. Kemudian untuk pengujian validitas dan reliabilitasnya itu dilakukan untuk memastikan data yang diperoleh akurat, serta ada juga dari analisis regresi linier berganda digunakan untuk menguji hipotesisnya. Selanjutnya untuk pembahasan yang terdapat pada jurnal ini itu adalah antara lain faktor-faktor yang diteliti, yaitu komitmen dari top manajemen, kemudian ada peraturan dan prosedur atau SOP dari K3-nya itu sendiri, kemudian ada komunikasi antar pekerja, kemudian ada kompetensi pekerja atau pengetahuan skill dari pekerja tersebut mengenai K3, kemudian ada lingkungan kerjanya dan keterlibatan pekerja, yang dimana faktor-faktor tersebut sangat berpengaruh signifikan terhadap kinerja proyek konstruksi. Untuk kesimpulan dari jurnal yang pertama itu adalah penelitian ini menyimpulkan bahwa budaya keselamatan dan kesehatan kerja memiliki dampak yang signifikan terhadap kinerja yang terdapat pada proyek tersebut. Perusahaan konstruksi biasanya perlu memperkuat komitmen mereka terhadap K3 dan melibatkan pekerja dalam proses pengambilan keputusan terkait keselamatan. Rekomendasi untuk penelitian lebih lanjut termasuk eksplorasi faktor-faktor eksternal yang mungkin mempengaruhi budaya K3 dan kinerja proyek. Kemudian untuk sarannya sendiri adalah disarankan agar perusahaan konstruksi menerapkan program pelatihan K3 yang berkelanjutan dan mumpuni dan melibatkan pekerja dalam setiap tahapan proyek untuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman dan produktif. Kemudian untuk review jurnal yang kedua memiliki latar belakang, yaitu menyelidiki pengaruh pelaksanaan program keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 terhadap jumlah penyakit dan kecelakaan kerja di PT Hanei Indonesia, di mana penelitian ini menggunakan metode analisis regresi sederhana untuk mengevaluasi hubungan antara biaya K3 dan jumlah kecelakaan serta penyakit kerja. Tujuan dari diadakannya penelitian ini dari jurnal yang berjudul Pengaruh Keselamatan dan Kesehatan Kerja terhadap jumlah penyakit kerja dan jumlah kecelakaan kerja karyawan pada PT Hanei Indonesia adalah menilai pengaruh K3 terhadap kinerja dari para pekerja, kemudian mempengaruhi jumlah penyakit kerjanya dan kecelakaan kerja di PT Hanoi. Kemudian ada mengevaluasi datanya juga karena menggunakan data dokumentasi perusahaan untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang hubungan antara biaya yang dikeluarkan untuk K3 dan dampaknya terhadap kesehatan dan keselamatan karyawan. Kemudian tujuan yang ketiga itu ada mengidentifikasi hubungan menggunakan metode analisis regresi untuk mengukur seberapa signifikan biaya K3 berpengaruh terhadap jumlah penyakit dan kecelakaan kerja. Kemudian untuk dari segi metodologinya, penelitian pada jurnal ini itu mengandalkan data dokumentasi dari perusahaan dan menggunakan analisis kuantitatif. Jadi metode regresi sederhana digunakan untuk mengidentifikasi hubungan antara variabel bebas, yaitu biaya K3-nya, dan variabel terikat, yaitu jumlah penyakit dan kecelakaan kerja. Selain itu, analisis koefisien korelasi dan uji hipotesis juga diterapkan untuk menilai signifikasi pengaruh K3.
Kemudian untuk hasil pembahasannya sendiri, yaitu dari jurnal ini bisa kita simpulkan bahwa yang pertama, signifikasi K3 dalam lingkungan kerja. Di jurnal ini menekankan bahwa K3 merupakan aspek krusial dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman. Dengan adanya program K3, perusahaan juga dapat mengurangi resiko kecelakaan kerja dan penyakit yang diakibatkan oleh lingkungan kerja yang tidak aman. Kemudian dari metodologi penelitiannya juga yang kita gunakan adalah regresi sederhana untuk mengukur hubungan antara biaya K3 dan hasil yang berupa jumlah kecelakaan kerja dan penyakit kerja. Data yang diambil dari dokumen perusahaan ini memberikan gambaran yang komprehensif mengenai dampak nyata dari program K3 yang diterapkan. Keberhasilan metode ini terletak pada analisis yang sistematis dan menggunakan data yang relevan. Dan dari hasil penelitian ini didapatkan bahwa terdapat hubungan yang positif antara biaya K3 dan penurunan jumlah karyawan serta penyakit kerja. Hal ini menunjukkan bahwa dengan meningkatkan pengeluaran untuk K3, perusahaan juga dapat mengurangi angka kejadian yang merugikan atau yang tidak diinginkan oleh kita semua. Dan temuan yang sejalan dengan literatur yang ada menyatakan bahwa program K3 yang baik dapat meningkatkan moral dan produktivitas karyawan, serta keamanan dan keselamatan. Dan implementasi program K3 ini yaitu disediakannya alat pelindung diri, kemudian ada pelatihan K3 dan inspeksi rutin. Semua program ini bertujuan untuk menciptakan kesadaran dan pemahaman yang lebih baik di kalangan karyawan mengenai pentingnya kesehatan dan keselamatan kerja. Untuk bagian saran dan kesimpulan itu ada disarankan agar perusahaan itu terus meningkatkan program K3 mereka dengan fokus pada pelatihan dan kesadaran karyawan, mengembangkan budaya keselamatan yang kuat dan melibatkan karyawan dalam proses K3. Dengan melibatkan karyawan dalam proses K3, ini dapat berkontribusi pada pengurangan kecelakaan dan penyakit akibat kerja secara berkelanjutan. Kemudian dari jurnal ini juga kita juga dapat pengetahuan yang berharga bahwa pengaruh program K3 terhadap kesehatan dan keselamatan kerja ini sangat positif apabila diterapkan di dalam lingkungan perusahaan. Jadi semakin banyak kita berinvestasi kepada K3, maka produktivitas, keselamatan dan kesehatan kerja dari dalam perusahaan juga bisa meningkat dengan signifikan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai video review jurnal pada kali ini. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.